Lansia, wajib banget tahu informasi penting ini, karena ternyata, nggak semua sayur itu baik untuk kesehatan di usia 60 tahun ke atas. Beberapa justru bisa jadi pemicu masalah serius, mulai dari pencernaan terganggu, asam urat kambuh, sampai berisiko untuk jantung dan ginjal. Tapi tenang dulu, kami juga akan kasih tahu 4 jenis sayur super sehat, yang justru bisa memperpanjang umur dan menjaga vitalitas lansia jika dikonsumsi rutin. Jangan sampai salah pilih ya, karena di usia senja, makanan bisa jadi racun atau jadi obat. Tonton sampai habis, karena bagian akhir video ini akan membuat kamu dan keluarga lebih bijak dalam memilih makanan harian. Kita semua tahu, sayur itu identik dengan makanan sehat. Tapi tahukah kamu, tidak semua sayur cocok untuk usia lanjut, apalagi bagi lansia di atas 60 tahun. Tubuh sudah tidak sekuat dulu lagi, organ-organ mulai melemah, metabolisme melambat, dan sistem pencernaan menjadi lebih sensitif. Beberapa jenis sayur yang dianggap sehat, justru bisa menyebabkan perut kembung, nyeri sendi, hingga memperburuk kondisi kronis seperti asam urat atau tekanan darah. Bahkan ada yang bisa mengganggu fungsi ginjal dan tiroid jika dikonsumsi terus-menerus. Makanya, lansia perlu lebih hati-hati dan selektif dalam memilih sayur untuk dikonsumsi sehari-hari. Sayur pertama yang berbahaya bagi lansia adalah daun singkong. Memang benar, daun singkong adalah sumber protein nabati dan vitamin yang baik. Tapi sayangnya, daun ini juga mengandung senyawa alami bernama linamarin, yang bisa berubah menjadi sianida jika tidak dimasak dengan benar. Bagi tubuh lansia yang sudah lebih rentan, paparan zat ini bisa menyebabkan gangguan saraf, mual, pusing, bahkan dalam jangka panjang bisa merusak organ dalam. Apalagi kalau dikonsumsi secara rutin dan tidak direbus hingga benar-benar matang. Belum lagi, tekstur daun singkong yang keras bisa memperberat kerja lambung dan usus lansia, menyebabkan sulit bab dan perut begah. Jadi, meskipun terlihat biasa saja, daun singkong bukan pilihan aman untuk dikonsumsi harian oleh lansia. Sayur kedua yang perlu diwaspadai lansia adalah kol atau kubis. Sayuran ini memang populer, mudah ditemukan, dan sering jadi pelengkap lalapan atau tumisan. Tapi, di balik kesegarannya, kol menyimpan risiko tersembunyi bagi tubuh lansia. Kol mengandung gas alami yang bisa menyebabkan perut kembung, sering bersendawa, dan membuat lambung terasa begah. Untuk lansia yang memiliki masalah MAH atau gangguan pencernaan, kondisi ini bisa semakin memperparah rasa tidak nyaman. Tak hanya itu, kol juga termasuk dalam jenis sayur goitrogenik, yaitu sayuran yang dapat menghambat penyerapan yodium oleh kelenjar tiroid. Kalau dikonsumsi berlebihan, bisa meningkatkan risiko gangguan tiroid, terutama bagi lansia yang sudah memiliki keluhan metabolisme. Maka dari itu, kol memang boleh dimakan, tapi jangan terlalu sering, dan pastikan dimasak matang agar gasnya berkurang. Sekarang kita masuk ke dua sayur terakhir, yang sebaiknya dihindari oleh lansia jika dikonsumsi berlebihan. Yang ketiga adalah terong. Sayur berwarna ungu ini memang nikmat jika digoreng atau dibakar. Tapi di balik rasanya, terong mengandung zat bernama solanin. Solanin bisa memicu nyeri otot dan sendi, terutama bagi lansia yang sudah punya riwayat rematik atau asam urat. Bahkan, pada sebagian orang, terong bisa menyebabkan rasa kesemutan, kaku otot, dan lemas. Sekarang lanjut ke yang keempat, bayam. Bayam memang dikenal sebagai sayuran kaya zat besi. Namun, ternyata, bayam juga tinggi oksalat, yang bisa meningkatkan risiko batu ginjal, khususnya pada lansia dengan riwayat masalah ginjal. Selain itu, oksalat bisa menghambat penyerapan kalsium, yang justru penting untuk tulang lansia. Jadi, meskipun terong dan bayam sering dianggap sehat, bukan berarti aman dikonsumsi setiap hari oleh orang berusia 60 tahun ke atas. Harus bijak, dan tahu batasan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu daftar sayur sehat yang justru sangat dianjurkan untuk lansia. Yang pertama adalah brokoli. Sayuran hijau yang bentuknya seperti pohon mini ini adalah salah satu sumber antioksidan paling tinggi di dunia sayur. Brokoli mengandung sulforafane, zat penting yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menurunkan risiko kanker,
dan memperkuat sistem kekebalan tubuh lansia. Tak hanya itu, kandungan seratnya juga sangat baik untuk melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit yang sering dialami di usia lanjut. Lanjut ke yang kedua, wortel. Sayur berwarna oranye cerah ini adalah sumber alami beta-karoten yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A, sangat bagus untuk menjaga kesehatan mata, mencegah penurunan penglihatan, dan juga merawat kesehatan kulit lansia dari dalam. Kombinasi antara brokoli dan wortel dalam menu harian bisa membantu menjaga lansia tetap aktif, cerah, dan bertenaga. Jadi, jangan ragu untuk masukkan dua sayur ini ke dalam masakan harian ya. Lanjut ke dua sayur sehat berikutnya, yang sangat cocok untuk menjaga kondisi tubuh lansia tetap prima. Yang ketiga adalah labu kuning. Teksturnya lembut, rasanya manis alami, dan sangat mudah dicerna oleh tubuh lansia. Labu kuning kaya akan beta-karoten, yang bermanfaat untuk kesehatan mata, kulit, dan imunitas. Selain itu, labu juga mengandung serat larut yang membantu menurunkan kolesterol dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Cocok banget untuk lansia yang punya riwayat diabetes atau kolesterol tinggi. Dan yang keempat, oyong, atau dikenal juga sebagai gambas. Sayur ini sering dianggap remeh, padahal punya manfaat luar biasa untuk detoksifikasi tubuh. Oyong mengandung banyak air dan serat, yang sangat baik untuk membersihkan sistem pencernaan dan ginjal secara alami. Selain itu, oyong juga rendah kalori, sehingga tidak membebani metabolisme tubuh lansia. Disarankan untuk dimasak sebagai sup ringan, agar nutrisinya tetap terjaga dan mudah dicerna. Dua sayur ini, labu dan oyong, bisa menjadi pilihan utama bagi lansia yang ingin hidup lebih sehat dan nyaman. Nah, sekarang kamu sudah tahu, tidak semua sayur itu aman untuk lansia. Ada yang bisa jadi penyebab penyakit, tapi ada juga yang justru jadi obat alami untuk tubuh di usia senja. Ingat, di usia 60 tahun ke atas, tubuh tidak lagi sekuat dulu. Kesalahan dalam memilih makanan bisa berdampak besar, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Karena itu, mulailah lebih bijak dalam memilih sayur. Utamakan yang tinggi serat, mudah dicerna, dan rendah risiko bagi organ dalam. Dan yang paling penting, jangan simpan informasi ini sendiri. Bagikan juga ke orang tua, kakek, nenek, atau tetangga lansia di sekitar kita, agar mereka juga bisa hidup lebih sehat dan berkualitas. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena masih banyak info kesehatan penting lainnya yang akan kami bahas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat.